Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai prinsipal komponen regression. Kelompok kami terdiri dari Panji Lokajaya Arifah, Fani Fahira, Mufri Nurhuda Triputra, Jasmine Nur Hanifah, dan Samrah Mutmainah. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu pendahuluan, yang kedua metodologi penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Topik yang pertama mengenai pendahuluan. Salah satu masalah yang sering kita temui dalam membangun model regresi adalah multikolinearitas, di mana terdapat dua atau lebih variabel independen memiliki korelasi yang tinggi. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan koefisien estimasi pada model regresi menjadi tidak stabil dan memperbesar nilai variansi dan membuat prediksi yang dihasilkan tidak akurat. Hal ini menyebabkan interpretasi model juga menjadi sulit karena variabel yang berkorelasi tinggi memberikan informasi yang sama secara redundan. Salah satu metode untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menggunakan prinsipal komponen regression. PCR ini merupakan metode yang menggabungkan analisis komponen utama dengan regresi linear, di mana variabel yang berkorelasi tinggi digantikan oleh komponen utama yang bebas satu sama lain. Selanjutnya adalah diagram alir dari prinsipal komponen regression. Diagram alir ini menunjukkan langkah-langkah dalam proses mengatasi multikolonialitas menggunakan metode PCR. Proses dimulai dengan membangun model regresi berganda, lalu mengidentifikasi multikolonialitas. Jika terdapat multikolonialitas, dilanjutkan dengan menstandarisasi data sehingga memiliki distribusi normal dengan min 0 dan standar deviasi 1. Setelah data distandarisasi, dilakukan analisis komponen utama. Dari hasil PCA tersebut, kita memilih komponen utama yang akan digunakan dalam model. Selanjutnya, setelah pemilihan komponen, maka dilakukan evaluasi dengan teknik cross-validation untuk menilai seberapa baik model dapat memprediksi data yang baru. Setelah dilakukan evaluasi model, maka dilakukan pemilihan model terbaik untuk membangun model regresi menggunakan prinsipal komponen regression. Selanjutnya akan An- dipaparkan oleh Jasmine Nur Hanifah. ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan kali ini, yaitu Principal Component Regression atau PCR. Seperti yang sudah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, PCR ini merupakan penggabungan PCA dengan regresi linear. Adapun langkah yang digunakan dalam PCR ini, yang pertama yaitu mengidentifikasi model asli berupa model regresi dalam bentuk matriks, seperti yang tertera pada persamaan pertama. Kemudian kita akan mentransformasi variabel X menjadi komponen utama dalam bentuk X-aksen X yang merupakan uh, kalian antara matriks P, di mana P ini adalah matriks eigenvector, dan D adalah matriks diagonal yang berisikan dengan nilai eigen, dan kemudian dikalikan dengan transpose dari matriks P itu sendiri. Kemudian terdapat menghasilkan variabel baru, yaitu Z, yang merupakan komponen utama yang diperoleh dari hasil perkalian matriks X dengan P itu sendiri. Kemudian memproyeksikan matriks data X ke dalam bentuk eigenvector, di mana ZK ini merupakan komponen utama ke K, dan K itu sendiri adalah jumlah komponen yang dipilih. Sehingga akan membentuk regresi pada komponen utama yang tersisa, seperti pada persamaan yang terlihat pada slide. Kemudian, di mana K itu sendiri adalah kriteria pemilihan jumlah komponen dengan ya boleh di next slide-nya, dengan menggunakan RMSE-P atau root mean square error of prediction atau K itu sendiri dengan rumus yang terlihat pada slide. Kemudian sebelum kita melakukan PCR itu sendiri, langkah awal yang kita lakukan dalam studi ini yaitu membangkitkan data, di mana data yang kami bangkitkan ini merupakan high dimensional data
dengan data observasi itu lebih sedikit dibandingkan fiturnya. Adapun fitur yang kami gunakan itu sebanyak 50 fitur dengan observasi sebanyak 40 baris data. Skenario data yang dibangkitkan ini memiliki distribusi normal multivariat dengan korelasi antar prediktornya sebesar 0,7, yang berarti ada korelasi positif yang cukup kuat antar prediktornya. Selanjutnya kepada Baik, Fadli. untuk selanjutnya ditampilkan plot korelasi, di mana sebagian besar korelasi antar variabel di luar diagonal memiliki warna biru muda hingga pekat. Hal ini menunjukkan korelasi positif antar variabel cenderung sedang hingga kuat. Kemudian untuk model regresi awal dan mendeteksi multikolinialitas, di mana Y sama dengan X beta ditambah epsilon, yang mana pada data tersebut terjadi kolinialitas sempurna yang mengakibatkan satu peubah merupakan kombinasi dari peubah yang lain. Sehingga determinan dari X aksen X sama dengan 0 yang mengakibatkan tidak ada nilai inverse X aksen X, oleh karenanya tidak diperoleh nilai koefisien beta. Ini adalah tanda yang sangat kuat dari multikolinialitas karena hubungan linear antar variabel independen mengakibatkan redundansi dalam data. Kemudian selanjutnya ada prinsipal komponen analisis atau PCA, yang mana komponen pertama untuk PC1 menjelaskan 66,04% dari total variansi, yang menunjukkan variabel-variabel dalam dataset sangat terhubung dan dapat dijelaskan dengan satu komponen utama. Setelah menambahkan 8 komponen, sudah menjelaskan hampir 85% dari variansi total, yang artinya dari 50 variabel dapat direduksi menjadi 8 komponen tanpa kehilangan informasi penting. Oke, baik. Selanjutnya yaitu output dari PCA, yaitu agent value. Mulai dari komponen ke-31, nilai agent value itu mendekati 0. Bahkan ada yang sangat kecil, yaitu seperti 2,5 kali 10 pangkat min 15. Ini artinya bahwa komponen tersebut tidak menjelaskan variansi yang signifikan, atau dengan kata lain hanya menambah sedikit sekali informasi terbaru terhadap data. Nah, berdasarkan dari pola agent ini, pada 5 sampai komponen pertama memiliki nilai agent yang cukup besar. Berdasarkan agent value, maka kita dapat mereduksi sehingga cukup menggunakan 5 sampai 10 komponen pertama tanpa kehilangan terlalu banyak informasi. Kemudian berikutnya ini merupakan plot korelasi atau heat map. Di sini plot korelasi ini sudah menggunakan PCR. Bisa kita lihat pada slide sebelumnya tadi, itu plot korelasi sebelum menggunakan PCR itu berbeda. Di sini kita lihat bahwa garis diagonal gelap menunjukkan korelasi sempurna antar komponen dengan dirinya sendiri yang bisa kita sebut bersifat ortogonal. Pada heatmap sebelumnya itu kita bisa lihat bahwa korelasi antar variabel itu cukup kuat karena pada daerah di luar dari diagonal ini itu masih banyak daerah yang berwarna biru, mulai dari biru yang lebih muda sampai yang lebih pekat. Dan di sini setelah menggunakan PCR itu, yang biru pekat itu kita bisa lihat berada pada diagonal utama, atau seperti tadi saya sebutkan bahwa itu adalah korelasi sempurna antar komponen utama dengan dirinya sendiri. Plot korelasi ini juga bisa kita lihat elemen di luar diagonal yang lebih terang menunjukkan korelasi kecil antar PC, namun tidak signifikan. Ini menandakan bahwa PCA berhasil mengurangi korelasi antar variabel asli sehingga dataset tidak mengalami masalah multikolinialitas yang berarti. Oke, berikutnya ini merupakan variansi kumulatif. Bisa kita lihat pada grafik ini. Pada komponen pertama atau di sini ada indeks 1, indeks 1 itu terlihat bahwa sekitar 65% dari variansi data dijelaskan. Seiring penambahan komponen, kita lihat juga bahwa proporsi kumulatif variansi yang dijelaskan semakin mendekati nilai 1 atau bisa kita katakan 100%. Nah, ini menunjukkan bahwa dengan mempertimbangkan lebih banyak komponen, semakin banyak variansi data yang bisa dijelaskan. Baik, untuk berikutnya
diperoleh output sebagai berikut yang dapat diambil interpretasi bahwa dari 50 feature dan 40 observasi, hanya 27 komponen utama yang digunakan setelah proses reduksi dimensi menggunakan Principal Component Analysis atau PCA. Nilai RMSEP atau Root Mean Square Error of Prediction yang dihitung menggunakan validasi silang menunjukkan nilai terbaik pada satu komponen. Dengan RMSEP menurun saat menambahkan lebih banyak komponen hingga mencapai 2,117 pada 27 komponen. Berikutnya, pada grafik yang pertama, pada awal grafik, komponen 1 hingga sekitar komponen kelima, MSEP turun drastis. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan beberapa komponen pertama sangat mengurangi kesalahan prediksi. Setelah komponen kelima, penurunan MSEP menjadi landai dan cenderung stabil, yang menunjukkan bahwa menambahkan lebih banyak komponen tidak memberikan banyak perbaikan. Setelah titik tertentu, sekitar komponen ke-15, MSEP mulai naik kembali yang menunjukkan adanya kemungkinan overfitting, di mana model menjadi terlalu kompleks dan mulai mempelajari noise pada data. Pemilihan komponen optimal biasanya dipilih pada titik di mana MSEP paling rendah atau stabil sebelum terjadi kenaikan kembali. Dalam grafik ini, kemungkinan optimal terletak di sekitar komponen pertama hingga ke-10, di mana MSEP berada pada level terendah dan stabil. Baik, untuk plot berikutnya itu pada plot R-square, pada grafik R-square, ketika satu komponen digunakan, nilai R-square naik secara drastis mendekati 1. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar variasi dalam data telah dijelaskan. Setelah satu komponen, nilai R-square cenderung menurun, yang menunjukkan bahwa satu komponen sudah cukup untuk menjelaskan variasi yang ada. Selain itu, ketika model PCR dengan komponen utama sampai 10 digunakan untuk pada data testing, maka diperoleh MSE sekitar 2,229 hingga yang paling besar itu di 2,251. Berikutnya kesimpulan, PCR menunjukkan penurunan RMSEP yang signifikan, sementara regresi linear tidak memberikan hasil yang dapat digunakan. Regresi linear tidak cocok dalam situasi ini karena multikoliniaritas yang menyebabkan singularitas. Sebaliknya, PCR adalah pilihan yang tepat karena berhasil mereduksi dimensi dan mengatasi multikoliniaritas dengan baik, sehingga menghasilkan model yang lebih akurat dan stabil. Terlihat dari plot korelasi sebelum PCR dan korelasi sesudah PCR. Cukup sekian dari saya kembalikan ke Fanny. Baik, itulah dia hasil presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, boleh disampaikan melalui kolom komentar. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.